Hmm, Baik, hari ini kita akan bahas tentang thread and asynchronous task. Apa sih sebetulnya thread and asynchronous task itu? Ya, ini akan kita bahas hari ini. Thread dan asynchronous task. Thread. Jadi sebetulnya ketika kita menjalankan aplikasi Android di HP kita, nah sebetulnya ada yang dinamakan dengan thread atau utas. Ya, kalau misalkan Anda sering buka Twitter, mungkin Anda tahu ada yang namanya thread, gitu ya. Nah, itu kayak jalur lah istilahnya gitu. Nah, di dalam Android juga ada yang namanya thread gitu. Ya, ada thread utama atau main thread yang nanti kita sebut sebagai UI thread dan juga ada backend thread, bukan backend ya. Apa namanya background thread gitu ya. Nah, keduanya ini sangat berguna terutama ketika kita nanti membuat sebuah aplikasi yang membutuhkan operasi yang lama gitu ya, lebih dari 16 milisecond biasanya kayak gitu. Nah, uh, thread utama di dalam Android itu sebagai jalur eksekusi independen yang nanti mengeksekusi kode kita baris demi baris. Jadi kode kita itu dieksekusi di dalam thread ini, gitu ya. Kemudian, nah thread ini kita sebut sebagai main thread atau thread utama, atau disebut juga dengan UI thread, gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya UI thread ini nanti uh, apa namanya tempat di mana UI itu akan dimunculkan di dalam layar, gitu ya. Kemudian, nah bagaimana kita di dalam thread ini dapat merespon event dari pengguna atau tindakan dari pengguna kayak tapping, kemudian scrolling, gitu ya, dan menangani UI eventnya seperti itu. Jadi ada thread, gitu ya. Nah, thread utama ini harus cepat. Jadi kalau misalnya kita punya kode, ya operasi tertentu di dalam kode kita itu harus dieksekusi dalam 16 milisecond. Kenapa? Karena hardware mempengaruhi layar ya setiap 16 milisecond. Apa implikasinya kalau misalkan operasi yang kita miliki itu lebih dari 16 milisecond? Ini operasi akan gagap atau istilahnya tuh hang, ya help. Nah, ini adalah UI thread. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini ada garis seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai UI thread, ya. Jadi misalkan di aplikasi kita ada update gitu ya, kemudian ada update lagi. Nah, jika ada operasi tertentu yang misalkan yang membutuhkan waktu lebih dari 16 milisecond, itu dia akan ngehang gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya apa namanya nggak terjadi seperti ini gitu ya. Sebelum ke sana, ketika misalkan aplikasi kita sering hang, ya otomatis pengguna juga akan kesal kan. Nah, dengan demikian dia ada potensi untuk menghapus aplikasi yang kita miliki, gitu ya, karena tidak responsif, gitu. Nah, uh, Android ketika misalkan ada kejadian seperti ini, dia akan melakukan memunculkan seperti ini, memunculkan pesan dialog application not responding. Mungkin Anda juga pernah ya mengalami hal demikian karena mungkin aplikasinya nggak responsif seperti itu. Operasi-operasi apa saja yang bisa menyebabkan tadi application not responsive itu ya. Biasanya adalah operasi-operasi yang panjang, membutuhkan waktu lebih dari 16 milisecond. Contohnya apa? Contohnya operasi jaringan, misalkan kita mengambil data dari internet gitu ya. Atau misalkan kita mengambil data dari database kita sendiri, biasanya kayak gitu. Nah, itu biasanya ada yang membutuhkan waktu lebih dari 16 milisecond. Atau bisa disebut kan, ya, kalau misalnya kita ada kalkulasi panjang gitu ya, nah ini juga membutuhkan waktu lebih dari 16 milisecond. Contoh lainnya adalah ketika kita mendownload atau menupload, jadi mengunduh atau mengunggah berkas ke jaringan internet gitu. Nah, ini biasanya butuh butuh waktu yang panjang, apalagi kalau misalkan berkas yang kita upload itu besar ukurannya gitu ya. Kemudian contoh lainnya adalah memproses gambar gitu dan memuat data. Nah, contoh yang sederhana adalah contoh yang real gitu ya. Kalau misalkan Anda melakukan uploading di Instagram, itu kalau misalkan kita lagi upload,
Itu sebetulnya ada proses di balik layar ya. Nah, di depan layar kita bisa, ketika kita mengupload foto atau video di Instagram, itu kita disuguhkan dengan menambahkan apa namanya deskripsi gitu ya. Padahal sebetulnya di balik layar itu ada operasi yang sedang berjalan, yaitu uploading gitu ya. Nah, ini adalah operasi yang panjang yang bisa menyebabkan application not responding kalau misalkan kita tidak menghandle operasi-operasi panjang ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya apa dong kalau gitu? Gimana caranya kalau kita punya operasi-operasi panjang dan kita ingin menghindari ANR atau application responding tadi? Ya, kita pindahkan operasinya dari yang tadinya di main thread, yaitu di sini, yang bawah ini, yang atas bagian sini, kemudian kita pindahkan ke worker thread, ya, atau yang tadi kita sebut sebagai background thread gitu ya. Yang kita sebut sebagai background thread. Jadi secara UI kita bisa mengrender UI atau view dan view kita di dalam UI thread. Kemudian operasi-operasi yang membutuhkan operasi yang panjang, yang membutuhkan waktu lebih dari 16 milisecond, ya, itu kita alihkan ke dalam worker thread gitu ya. Contoh worker thread seperti apa? Untuk melakukannya, kita bisa menggunakan asynchronous task, yang insya Allah akan kita bahas hari ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan framework loader dan asynchronous task loader, nah, dan kita bahas di depan, insya Allah. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan service, gitu ya. Nah, tujuannya adalah tadi untuk mengefisiensikan operasi yang kita miliki, agar aplikasi yang kita buat itu tidak crash atau hang gitu ya. Nah, ini aturan praktisnya. Jadi kalau misalkan kita punya pekerjaan atau operasi-operasi kode kita itu yang memiliki waktu kurang dari 16 milisecond, Anda boleh menempatkannya di UI thread gitu ya. Kalau misalkan nih contohnya penambahan 1+1 itu kan gampang gitu ya, 2 angka. Tapi kalau misalkan kita membutuhkan proses kalkulasi yang lebih dari 16 milisecond, nah jangan disimpan di UI thread gitu ya, tapi pindahkan jalurnya ke jalur yang apa namanya di Word gitu. Nah, kemudian jangan mengakses toolkit UI Android dari luar UI thread. Ini sebaliknya, kalau misalkan kita mau melakukan rendering UI gitu ya, nah jangan lakukan di worker thread, tapi pindahkan di thread UI gitu. Nah, analogi thread dan asynchronous apa namanya, analogi thread dan worker thread ini kayak kalau kita lagi nyetir kendaraan, misalkan di jalan biasa gitu ya, kan ada jalan utama ya, ada jalur yang kita lalui, itu jalur utama, nah itu sebagai main thread atau thread UI gitu. Kalau misalkan ada mobil yang tiba-tiba berhenti, ya berhenti sebentar aja gitu, nah nanti antriannya akan panjang gitu kan. Nah, ini pun yang terjadi dalam Android gitu. Nah, untuk menghindarkan tersebut, nah kita butuh 2 jalur gitu. Jalur utama yaitu jalur yang memang nggak ada halangan gitu ya. Jalur yang kedua adalah jalur yang lambat. Kalau misalnya Anda main menggunakan kendaraan ke tol ya, di tol itu kan ada 4 jalur ya. Ada jalur paling kanan itu jalur yang cepat, jalur yang kedua dari kanan itu lumayan cepat gitu kan. Dua ini biasanya digunakan untuk menyalip gitu kan. Yang 2 di kiri itu biasanya untuk kendaraan yang memang lambat. Nah, seperti ini pula analoginya untuk thread di Android ini. Jadi ada main thread itu biasanya 2 jalur di kanan, worker thread itu di belakang layar gitu ya, di bagian kirinya itu seperti itu.